Sinahun Satker Tilo kembali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa Adat Piling merupakan salah satu desa adat yang ada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Desa ini terdiri dari 3 banjar adat, yakni Banjar Piling Kawan, Piling Tengah, dan Piling Kanginan, dengan jumlah kerama adat sekitar 300 kakak. Sebagai desa adat, Desa Piling juga memiliki pura Kayangan 3, namun Desa Adat Piling juga mengempon beberapa pura yang justru berada di luar wilayah Desa Adat Piling. Ini tak terlepas dari sejarah Kerajaan Tabanan, dan Desa Adat Piling diberikan tugas ngempon beberapa pura tersebut seperti Pura Jero Tengah, Pura Manik Slake, Pura Ninggarsari, dan Pura Pucak Kedaton. Melihat keberadaan pura peninggalan sejarah kerajaan yang sangat unik dan masih mempertahankan bentuk asli dari zaman batu, tentu menjadi potensi untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi wisata religi dan wisata sejarah. Hanya saja ini masih terus dilakukan proses penggalian sejarah terkait keberadaan pura-pura tersebut. Keterkaitan pura ini juga tidak terlepas dari hubungan baik Desa Adat Piling dengan Jero Subamyo Tabanan sebagai pengrajak pura. Dengan keberadaan pura di luar wilayah Desa Adat Piling, bahkan ada yang terletak di areal hutan lindung dan puncak Gunung Batu Kau, sehingga tidak setiap saat warga atau krama bisa melakukan persembahyangan atau tangki langsung. Untuk memudahkan warga, maka di Pura Puseh lan Desa Adat Piling juga ada pelinggih-pelinggih persimpangan keberadaan pura-pura tersebut. Bendesa Adat Piling Imade Sutarse mengatakan, sesuai program Gubernur Bali Nangun Satkerti Loka Bali, penguatan desa adat khususnya di Desa Adat Piling secara bertahap terus dilakukan dan tentunya disesuaikan dengan program yang wajib dilaksanakan baik dari segi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Untuk parahyangan, Desa Adat Piling memiliki sejumlah pura peninggalan sejarah kerajaan. Keberadaan pura inilah nantinya akan dikembangkan menjadi wisata religi ataupun wisata sejarah agar generasi muda saat ini bisa tahu tentang sejarah keberadaan pura tersebut. Dalam pelaksanaannya, sampai saat ini prajuru desa dan krama sedang berusaha menggali informasi yang didapat dari para penglingsir secara lisan yang berkaitan erat dengan sejarah pura-pura tersebut yang nantinya bisa dirangkum karena selama ini sejarah keberadaan pura masih sebatas dari mulut ke mulut para tetua di desa. Semua pura bersejarah tersebut merupakan pura Kayangan Jagat, di mana selama ini tidak hanya dari warga Desa Adat Piling, namun warga di luar desa juga melakukan persembahyangan di pura-pura tersebut untuk memohon keselamatan, kesehatan maupun taksu. Awalnya adalah pura-pura yang diempon oleh Desa Adat Piling seperti Luhur Pucak Kedaton, Manik Slake yang ada di tengah hutan lindung, apalagi Ninggarsari dan Jero Tengah itu adalah konon dulu adalah pura daripada waktu zaman kerajaan Tabanan. Sugro itu Cokorde Gede Tabanan memimpin Tabanan waktu itu. Nah setelah itu lama-kelamaan ada keberbahan katanya di pura oleh karena putra mahkotanya ada ini maaf ya dengar cerita dari sesepuh kami ada yang siwedwara atau ubun-ubunnya yang bersinar sehingga ada keberbohan di sana. Jadi para wiku orang-orang suci dikumpulkan. Nah, jadi kesimpulan rapat pada situ adalah bahwa putra mahkota yang siwedwara yang ngendih itu katanya kelak menjadi orang pintar dan akan memimpin Tabanan. Nah setelah itu akan ada katanya musibah di Puri. Akan kedatangan musuh dan ada huru-hara lah. Nah sehingga disuruhlah pengabihnya Jero Subamyo dari Jero Subamyo untuk ngastawo lah ke hutan untuk bagaimana supaya Puri ini bisa selamat. Nah sejarah Pura itu demikian, nah, sehingga berdirinya kurang lebih adalah sekitar tahun 1562 demikian. Jadi pura-pura itu dulunya adalah sebagai janis kala daripada pihak kerajaan di dalam ngayat itu susunan Luhur Pucak Kedaton. Nah oleh karena lama-kelamaan itu swece, artinya adat-adat Piling itu katanya
rame yang tanggil ke sana, ada yang sakit, mohon kesembuhan, ada yang diberikan kesembuhan. Jadinya ide swece lah, sehingga lama-lama sekitar tahun 1940 konon pura ini atas koordinasi dengan Juru Subamnya diempon oleh adat Piling. Tapi sekarang adat Piling ngempon 9 pura. Trikayangan sebagaimana desa adat lain ada, dan Rejepati sudah 4. Yang 5 ini Pucak Kedaton, Manik Selake, Jeruk Tengah, Ningarsari, dan Pusasari lagi 5. Dan Pusasari ini pun adalah menurut sejarah adalah pusah pada saat sebelum namanya Desa Piling, karena Desa Piling ini adalah perpindahan dari Desa Tegal Sepit yang berada di Pusasari ini sekarang pindah ke sini oleh karena di sini konon dulu banyak kayu piling, alas kayu piling, sehingga nama desanya disebut Desa Adat Piling. Nah, untuk pura-pura ini yang dengar dari sesepuh adalah pura penyungsungan umum. Jadinya walaupun diempon oleh adat Piling, merupakan suatu kayangan jagat lah. Terkait dengan pemugaran pura, itu secara skala ada juga dulu kalau tidak salah tahun 2002 ada katanya penelitian dari Bapeda Kabupaten Tabanan itu tidak mengizinkan untuk merubah daripada bentuk pura itu, masih tetap berupa batu dan bebaturan. Dan di samping itu juga secara NIS juga yang berstana di sana, kami pada saat Pujo Wali atau Dalan itu seringkali menanyakan boleh enggak dirubah bentuknya, diperbarui, sehingga Ide Betara pun tidak mengizinkan, biar tetap alami seperti itu. Demikian sehingga sampai sekarang pun puranya masih di bawah. Bahkan pernah yang atas kesepakatan kerama mau diangkat saja masih bentuk baturan, tapi agak diangkat biar agak lebih tinggi sedikit. Juga yang berstana di sana tidak mengizinkan agar tetap seperti bentuk semula. Kalau odalannya adalah untuk Luhur Pucak Kedaton, odalnya bersamaan dengan piodalan di Pura Pusah Piling pada hari Purnama Kapat. Jadi pada Purnama Kapat di Piling ada 2 prosesi odalan, yaitu odalan di Pusah Desa Adat Piling beserta odalan Ide Sani Meyangyang Ring Luhur Pucak Kedaton. Nah, sehingga pada Purnama Kapat di Desa Adat Piling menak Ide Luhur Pucak Kedaton, mangna Ide rauh ke Penak, ke Iringang, raris melingga Ide ke ring pengayangan Luhur Pucak Kedaton sana wenten ring Pura Pusah Piling, raris diki dekatoran pengodalan. Kalau yang lainnya seperti Jeruk Tengah, Ningarsari dan Manik Selake itu penyalaan odalnya beda-beda. Kalau Manik Selake nike di Manis Galungan, di nemunin Waraspati Umanus Dungulan. Kalau di Ningarsari piodalannya Anggara Wagi Sinte, kalau di Jeruk Tengah Budo Manis Tamir, yang ring Pusasari Budo Manis Kulantir. Dari masyarakat juga merasakan ide yang di pura tersebut adalah sangat swece. Banyaklah permohonan terhadap beliau kedagingan kalau bahasa Balinya terpenuhi, sehingga sampai saat ini tidak ada keluhan. Bahkan pura-pura ini mohon maaf deh, pelabuhnya pun tidak ada. Kami mengandalkan daripada punya untuk aci-acinya ini, dan berkoordinasi juga kita kadang-kadang minta bantuan dari pihak pengancang dalam hal ini Juru Subamnya. Dan kalau di sini sebetulnya Desa Piling ini desa seni, Dek. Mungkin tahun 70-an itu sedang topnya ada drama Piling. Drama Piling pun bisa sampai top, bisa sampai 3 hari nginap, Dek. Karena terus ada yang nyari, itu atas berkat daripada taksu daripada Ide Sani Meyangyang Ring Luhur Tengah. Bikin janger, bikin aja, pasti dah minta taksu ke sana, minta biar balik, artinya unen-unen itu metaksu. Nah, seperti yang sakit, ada minta biar disembuhkan, biar sembuh, artinya kedagingan juga terpenuhi. Ada yang dalam hal profesi nayanya tiang benyang menek pangkat sudah tiang sanggup ngaturan begini, akhirnya kebanyakan yang dikabulkan. Adanya bantuan dari provinsi, Dek, yang dulu namanya PKK, sekarang kan dana semesta dari provinsi untuk Desa Adat Piling kami mencoba untuk bebas urunan.
Begitupun untuk toleransi antar umat beragama di desa ini sangat dikenal baik. Bahkan banyak akademisi yang datang berkunjung ke desa setempat untuk mengetahui lebih dekat kerukunan umat beragama di desa tersebut. Terlepas dari keberadaan desa adat selaku pengemong pura, di sisi lain, di wewidangan desa adat Piling tidak hanya dihuni oleh kerama Hindu. Wilayah desa adat Piling juga dihuni oleh warga umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan. Menariknya, perbedaan agama dan keyakinan yang dianut oleh kerama setempat tidak menjadi pertentangan dan perbedaan di masyarakat. Bahkan toleransi sudah terjalin dengan baik tanpa melihat agama masing-masing. Apalagi umat Kristiani sebagian besar adalah warga setempat. Hubungan kerama Hindu dan Kristiani sangat baik, bahkan saat ada upacara seperti pawiwahan, potong gigi, atau kegiatan manusianya lainnya, mereka bersinergi dan bekerja sama seperti menjejahitan, bahkan ada umat Kristiani yang lebih pintar dalam hal menjejahitan. Begitupun tiap hari raya Galungan, warga Hindu melakukan kegiatan ngejot ke tetangga Kristen dan sebaliknya. Saat hari Natal, umat Kristen ngejot ke warga Hindu. Juliana melaporkan.